Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Amin. Dan harus tetap semangat. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran tema 2. Udara bersih bagi kesehatan, subtema 1. Cara tubuh mengolah udara bersih. Dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan SBDP. Pada pertemuan hari ini, kita akan memasuki pembelajaran kedua tentang sistem pernapasan pada manusia. Baiklah anak-anak, coba sekarang hiruplah udara melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Apa yang kalian rasakan? Nah, proses itulah yang disebut dengan bernapas. Tentunya, setiap makhluk di bumi ini pasti bernapas. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan pun juga bernapas. Proses bernapas ini yaitu memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Coba sekarang, ada yang tahu apa saja organ pernapasan pada manusia? Baiklah, mari kita cermati gambar berikut. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Yang pertama adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek yang berguna untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolis berbentuk seperti buah anggur. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Di dalam paru-paru terdapat selaput tipis yang disebut dengan pleura. Selaput pleura tersebut yang melindungi paru-paru. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Bapak tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Cabang bronkiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Jadi, gelembung-gelembung halus ini dinamakan dengan alveoli. Selanjutnya adalah proses pernapasan pada manusia. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia.
Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut hidung, dan suhu udara yang dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelumnya diproses di paru-paru, udara akan memasuki saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dalam tubuh melalui paru-paru. Muatan kedua bahasa Indonesia. Pada materi, mencari informasi penting dari teks bacaan. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Yang pertama, apa? Pertanyaan apa itu merujuk pada jawaban nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema sesuatu bacaan. Yang kedua, di mana? Di mana itu merujuk kepada tempat atau latar. Yang ketiga, kapan? Merujuk kepada waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat, siapa? Yang ditanyakan adalah tokoh utama dan tokoh pendukung. Kelima, mengapa? Merujuk kepada alasan suatu masalah dalam teks. Terakhir atau yang keenam adalah bagaimana. Pertanyaan bagaimana ini merujuk pada cara membuat, proses, urutan, serta pendapat atau sikap yang ditampilkan pada teks yang dimaksud. Simaklah lagu burung kakatua berikut dan cobalah untuk menyanyikannya di rumah. Burung kakatua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Tredung, 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 la la la. Tredung, 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 la la la. Tredung, 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 la la la. Burung kakatua. Oke, mari kita coba teman-teman melalui aba-aba saya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai.